Ada 4 pendapat mengenai arti wali songo. Pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9 atau songo dalam bahasa Jawa. Kedua menyebutkan bahwa kata songo atau sanga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Ketiga menyebut kata sanga berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Keempat, mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah di Nusantara yang meliputi Indonesia, Melayu atau Malaysia dan sekitarnya, yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Sunan Gresik dianggap sebagai wali pertama yang mendakwah Islam di Jawa, tepatnya di Gresik, Jawa Timur. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat Jawa yang tersisihkan pada masa akhir kekuasaan Majapahit. Ia membangun pondok tempat belajar agama di lereng Gresik. Cara pendekatan Sunan Gresik adalah keilmuan dan perdagangan. Media dakwahnya berupa masjid, pasar, pendidikan. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Beliau dimakamkan di Gapura, Wetan, Gresik. Sunan Ampel atau Raden Rahmat berasal dari Surabaya, Jawa Timur, merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Wejangan terkenal Sunan Ampel adalah Molimo. Molimo ini merupakan ajaran yang moh dalam bahasa Jawa, artinya tidak mau atau menolak. M artinya mabuk atau alkohol. O artinya ondo atau perjudian, L artinya ladun atau perzinahan, I artinya iri atau dengki, M artinya maling atau mencuri, O artinya ojo atau membunuh. Cara pendekatan beliau adalah keluarga dan sosial. Media dakwah yang digunakan yaitu pesantren, masjid, dan keluarga. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel yang lahir tahun 1465. Beliau berasal dari Tuban, Jawa Tengah. Cara pendekatan beliau adalah melalui seni dan sosial. Sunan Bonang terkenal sebagai pengubah suluk wijil dan tembang tombo ati yang masih sering dinyanyikan orang. Media yang digunakan untuk berdakwah yaitu gamelan, wayang, seni musik. Beliau diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Sunan Derajat atau Syarifuddin merupakan putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Beliau berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Cara pendekatannya adalah sosial dan pendidikan. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman dari agama Islam. Media dakwah yang digunakan yaitu pondok pesantren, amal sosial, dan pendidikan. Sunan Derajat wafat pada 1522 dan dimakamkan di daerah Derajat, Lamongan, Jawa. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq lahir pada pertengahan abad ke-15. Cara pendekatannya adalah dengan budaya dan toleransi. Media dakwah yang digunakan adalah arsitektur masjid, wayang, dan cerita rakyat. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam dan merupakan salah satu warisan budaya Nusantara. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir pada tahun 1450 Masehi. Cara pendekatannya yaitu dengan seni dan budaya. Ia membuat wayang kulit dan cerita wayang Hindu yang diislamkan. Selain itu, beliau menciptakan tembang suluk lilir dan gundul-gundul pacul. Media dakwah yang digunakan adalah wayang, seni musik, dan seni rupa.
Sunan Muria atau Raden Umar Said berasal dari Gunung Muria, Jawa Tengah. Sarana pendekatan beliau adalah menggunakan sosial dan pertanian. Media dakwah yang digunakan berupa kesenian lokal, pertanian, dan kegiatan sosial. Beliau dimakamkan di Gunung Muria di sebelah utara Kota Kudus, Jawa Tengah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Beliau mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Cara pendekatannya adalah dengan politik dan sosial. Media dakwah yang digunakan yaitu pemerintahan, masjid, dan keraton. Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin berasal dari Gresik, Jawa Timur. Cara pendekatan beliau adalah melalui pendidikan dan pemerintahan. Media dakwahnya berupa pesantren, kerajaan, dan pendidikan. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Sejarah Wali Songo di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, karena melalui dakwah mereka Islam berkembang dengan pesat di Pulau Jawa dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan di masyarakat.